Lansia merupakan fase kehidupan yang akan dialami oleh semua manusia. Lansia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Menurut data Visual Capitalist, pada tahun 2050 diperkirakan jumlah populasi lansia meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah lansia di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 9,92% pada tahun 2020 menjadi 11,75% pada tahun 2023. Jumlah lansia di Provinsi Banten pada tahun 2020 mencapai 454.000 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 1.044.000 jiwa. Jumlah lansia di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 terdapat 112.131 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 154.218 jiwa. Jumlah lansia di Puskesmas Pondok Jagung juga mengalami peningkatan dari 2.489 jiwa pada tahun 2020 menjadi 5.864 jiwa pada tahun 2024. Tingginya populasi lansia dapat menambah masalah baru. Oleh karena itu, diperlukan layanan khusus untuk lansia. Salah satunya yaitu screening lansia yang dapat mengukur kemandirian pada lansia, yang terbagi menjadi kemandirian A, yaitu kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Kemandirian B, yaitu kemampuan untuk melakukan sebagian aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Kemandirian C, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Di Tangerang Selatan sendiri, terdapat 92% lansia dengan kemandirian A, 7,97% dengan kemandirian B, dan 0,03% dengan kemandirian C pada tahun 2023. Sedangkan data di Puskesmas Pondok Jagung terdapat 91,8% lansia dengan kemandirian A, 5,5% dengan kemandirian B, dan 2,7% dengan kemandirian C. Data tersebut merupakan salah satu penilaian sekilas screening lansia sederhana yang dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun untuk mempertahankan kualitas hidup lansia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 52 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024. Seiring bertambahnya usia diikuti dengan penurunan kapabilitas fisik dan penurunan status kesehatan yang berakibat pada penurunan kapabilitas bekerja serta meningkatkan kebutuhan untuk pendampingan atau pengasuh. Maka dari itu perlu dilakukan screening dengan menggunakan skilas pada lansia. Penurunan kognitif. Kader menilai kemampuan kognitif atau berpikir lansia dengan cara memberikan 3 kata untuk diingat dan diulangi oleh lansia. Sebagai contoh, kata bunga, pintu, dan nasi. Kemudian ditanyakan orientasi waktu dan tempat seperti tanggal berapa dan di mana Anda berada saat ini. Keterbatasan mobilisasi. Kader meminta lansia untuk duduk dan berdiri di kursi tanpa menggunakan tangan. Dilakukan dalam 14 detik dan sebanyak 5 kali. Malnutrisi. Kader melakukan penimbangan berat badan dan menanyakan apakah dalam 3 bulan terakhir terdapat penurunan berat badan lebih dari 3 kg atau pakaian menjadi lebih longgar. Kemudian, kader menanyakan apakah lansia mengalami hilang nafsu makan atau kesulitan makan seperti tersedak atau batuk. Kemudian dilakukan pengukuran lila dan dilihat apakah lila di bawah 21 cm. Gangguan penglihatan. Kader menanyakan apakah ada masalah pada penglihatan, misalnya kesulitan melihat jauh atau membaca. Jika tidak, kader melakukan pemeriksaan tes penglihatan dengan berdiri dari jarak 1 meter hingga 6 meter dari lansia sambil menghitung jari. Lansia yang diperiksa menutup mata secara bergantian untuk menilai penglihatan lansia. Gangguan pendengaran. Kader membisikkan kata atau kalimat dan lansia yang diperiksa harus mengulang kata yang dibisikkan. Gejala depresi. Kader menanyakan apakah selama 2 minggu terakhir lansia merasa terganggu dengan perasaan sedih, tertekan, atau putus asa dan menanyakan minat dan kesenangan lansia. Hidup sehat hingga lanjut usia, siapa yang tidak mau? Dan menjadi lansia smart, hidup kita menjadi sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Ayo, lakukan Skilas di posyandu terdekat.